Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Duduk Bertekun. Oke, kali ini saya kembali mereaction atau menyaksikan video dari Guru Gembul ya. Tujuan saya satu, buat apa saya mereaction video-video dari Guru Gembul ya? Karena sudut pandang beliau sangat kontras dari sudut pandang pada umumnya gitu, dan memang perspektif beliau luas gitu ya, dan banyak referensinya. Kebetulan beliau juga guru sejarah dan banyak mengetahui sejarah ya. Oke, judul kali ini yang dimuat oleh Guru Gembul, langkah oknum Habiban Mama Gufron merusak akidah dan akal umat Islam. Oke, tanda tanya kayaknya. Kita saksikan video dari Guru Gembul. Gasket. Makasih. Yeay. Viral. Saya sebenarnya sih nggak menjawab karena ya ngapain juga, ini sebenarnya adalah sesuatu yang klise gitu dengan ajaran-ajaran yang sudah basi dan sebagainya. Tapi ketika saya kemarin membaca sedikit banyak tentang Mama Gufron, akhirnya saya setuju untuk membahas Mama Gufron, bikin video ini karena ternyata beliau itu adalah murid dari Abuya Armin. Jadi salah satu orang yang sangat saya idolakan karena beliau adalah orang yang sangat cerdas, ahli strategi yang sangat kuat. Bahkan ya walaupun secara fisik sebenarnya awal-awalnya agak cengeng, tapi kan akhir-akhirnya memang menunjukkan karakteristik yang kuat dan sangat berpengaruh terhadap akhir dari sebuah peperangan. Apalagi beliau itu adalah satu di antara sedikit sekali orang yang tahu bahwa di balik benteng Paradis itu ada laut, ada dunia yang lain. Itu Armin, tapi di kartun. Maaf ya, canda ya. Tapi saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya alasan saya untuk tidak bersemangat untuk membahas Mama Gufron itu adalah karena ide-idenya sebenarnya adalah ide yang sudah sangat basi dan bukan hanya dilakukan oleh beliau, tetapi juga dilakukan oleh banyak sekali ulama-ulama jahat di Indonesia, oknum-oknum Habib, kemudian para dukun dan sebagainya, itu sama. Jadi rumusannya sederhananya gini Baraya, kalau Baraya pengen dapat kekuasaan instan, maka Baraya harus membuat orang-orang tidak memiliki pilihan, sehingga dia akan menjadi bawahan yang baik. Kalau misalkan Baraya pengen jadi orang kaya secara instan, maka miskinkan orang lain. Kalau Baraya ingin menjadi orang pintar atau terlihat sebagai orang pintar, maka Baraya harus berhadapan dengan orang-orang bodoh gitu. Itu rumusannya sangat sederhana seperti itu, dan itulah yang dilakukan oleh Mama Gufron, oknum Habib, kiai-kiai palsu dan sebagainya. Tapi coba mari kita bahas sama-sama beberapa detail kecil yang Oh ya, ini yang dulu sempat viral ya. Selain bahasa semut, Abuya Mama Gufron, wis, namanya, gelarnya banyak sekali. Abuya Mama Gufron klaim bisa bahasa jin dan malaikat. Masya Allah. Jin kan makhluk gaib ya, tapi tahu bahasanya. Ketika kita makhluk wujud tahu dengan bahasa jin, ini awal yang sangat membingungkan ya. kita sebut anggaplah sebagai rukun imun Mama Gufron dan teman-temannya gitu ya. Jadi yang pertama, mereka akan melontarkan sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, mendoktrin manusia dengan rasa takut yang sangat luar biasa. Jadi mereka akan menekankan bahwa neraka itu sangat pedih, neraka itu sangat susah, sangat sakit, dan dari semua itu kita berpotensi besar untuk masuk ke dalam. Oh iya, ini adalah salah satu ya, mungkin strategi dari penyampaian ceramah Mama Gufron ya. Jadi dibikin takut dulu orang lain sehingga dia bergantung kepada Mama Gufron atas keselamatannya di akhirat ataupun di dunia mungkin ya, supaya orang lain ya, yang tadi Guru Gembul sampaikan, tidak ada lagi pilihan, kalian harus bergantung kepada saya. Seperti itu mungkin kira-kira ya. Dalamnya. Nah, ini sebenarnya adalah doktrin yang sebenarnya umum dan biasa-biasa aja. Ini adalah untuk menekankan bahwa setiap manusia
harus melakukan hal-hal yang baik karena ancamannya adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Sampai sebatas itu rukun imun yang pertama itu gak jadi masalah. Tapi ketika masuk ke dalam rukun imun yang kedua, nah itu mulai didoktrin dengan inferioritas. Jadi coba dengan penderitaan di neraka yang sedemikian besar dan berbahaya itu, kalian punya bekal apa? Kalian gak punya. Jadi ditekankan, kalian gak punya apa-apa. Ibadah masih gak bener, mau sholat aja artinya gak hafal, mau baca Quran aja boro-boro menafsirkan, boro-boro mengerti, orang masih terbata-bata juga. Kan di doktrinnya seperti itu. Kalian tuh tidak bisa apa-apa. Dan karena itu ketika kalian tidak bisa apa-apa, maksiat masih banyak dan sebagainya, potensi masuk ke dalam neraka yang sangat mengerikan itu menjadi potensi yang sangat besar. Nah, karena itu rukun imun yang ketiga bagi mereka adalah untung ada ustadz ini, untung ada Mama Gupron, untung ada Habib ini yang rela untuk tidak keluar negeri, rela untuk berdakwahnya di sini untuk memberikan kenyamanan dan keamanan buat para pengikutnya. Jadi kalian yang ibadahnya masih nggak benar, maksiatnya masih jalan dan sebagainya, Ini sangat kacau ya. Kita harus bersyukur ada Mama Gupron karena hanya dia yang mau menjaga gerbang neraka untuk kita. Itu ada, sebenarnya kan kalau dipikir secara sepintas pun sudah ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga gerbang neraka, pintu surga, pencabut nyawa. Tiba-tiba tugasnya diambil sama Mama Gupron. Ini sangat amazing ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dan khawatir selama ada di sini, maka ada penjaga gerbang nerakanya. Makanya silahkan cukup tunduk patuh saja, mengabdi melayani pada Habib ini, pada Mama Gufron ini. Cukup untuk ikhlas saja, karena kemarin-kemarin juga tuh ada muridnya Habib Anu, muridnya Kiai Anu, gak pernah sholat, gak pernah apa, tapi hanya gara cinta pada dia, pada si Habib Anu, pada Mama Gufron apa dan sebagainya, maka dia masuk surga tanpa hisab. Nah gitu kan, itu yang ketiganya. Kemudian yang keempatnya itu adalah mulai ditekankan, kenapa emang dengan orang yang dimaksud itu? Oh karena orang ini punya mukjizat, bahasa mereka punya karomah. Mereka bisa ngobrol dengan malaikat, bahkan menghardik malaikat. Mereka kemudian bisa ngobrol dengan para nabi. Mereka kemudian bisa mendatangkan malah bencana. Kita lihat dulu ya sebagian penyampaiannya Mama Gupron. Mama Gupron bisa SMS-an dengan malaikat. Ini sudah kacau sekali ya. Dan mengancam, mengacak-ngacak langit. Mereka kemudian bisa menghentikan bencana. Ada gunung meletus, gunung Semeru. Saya berdoa pakai bahasa Suryani, langsung selesai kan gitu. Jadi yang ditekankannya itu yang seperti itu, iya kan? Ya Baraya pasti ngerti dengan doktrin-doktrin semacam itu. Kemudian doktrin yang berikutnya atau imun yang berikutnya, rukun imun yang berikutnya itu adalah bikin eksklusivitas. Jadi kan kalau misalkan dengan dongeng-dongengnya seperti itu, mukjizat karomah bisa menghidupkan orang mati, itu kan diceritakan begitu ya, ngomong dengan bahasa semut dan sebagainya, Mama Gupron dan teman-temannya itu, kan tentu saja otak manusia itu banyak yang mulai meragukannya, mulai menafikannya, atau dikhawatirkan mereka akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada ulama lain. Maka ciri mereka berikutnya, atau rukun imun mereka berikutnya itu adalah menciptakan kesesatan massal. Jadi bagaimana cara menciptakan kesesatan massal? Jangan biarkan mereka bertanya pada pihak lain. Makanya ketika doktrin berikutnya itu adalah hati-hati, jangan ikutin pendapat itu. Hati-hati, setiap kata-kata dan tindakan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Makanya jangan banyak bertanya ke sana ke sini, hati-hati. Jadi kalau misalkan ada orang itu, coba aja misalkan Baraya debat sama muridnya Mama Gupron gitu, debat sama anak buahnya Habib apa yang semacam itu, yang oknum-oknum kayak gitu, mereka pasti akan endingnya itu adalah hati-hati, jangan sampai gini, hati-hati nanti terbawa sama yang kayak gitu. Kayak gitu. Kenapa? Kan dalam Islam itu kita kalau misalkan mendapatkan berita itu wajib mengklarifikasi, itu wajib. Tapi bagi mereka itu haram. Karena takut ketahuan bohongnya, makanya mereka akan bilang hati-hati jangan takut ketahuan bohongnya.
Ketika diklarifikasi kepada anggaplah ulama yang lain atau ustadz yang lain, sehingga ditunjukkan kebenarannya, maka akan ketahuan bohongnya mereka, sehingga dilaranglah para jemaah-jemaahnya untuk bertanya kepada yang lain. Kacau. Pengajian itu langsung mereka bikin cap-cap yang lain gitu. Wah itu mah Wahabi, wah itu mah Islam ini, wah itu mah begitu. Nah, bikin cap-cap yang semacam itu biar kita semua itu tidak melakukan konfirmasi. Jadi kesesatan yang sudah masuk ke dalam diri kita itu akhirnya langgeng lestari dalam diri kita. Sama seperti Baraya ibaratkan misalkan kalau Baraya tersesat di gunung, sebenarnya Baraya itu sangat berpotensi untuk bisa kembali ke peradaban. Lebih banyak orang tersesat yang kembali ke peradaban daripada yang tersesat sampai meninggal di gunung. Iya kan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang bisa bertanya. Ada pendaki lain bertanya, ada apa bertanya, petugas yang lagi keliling bertanya gitu kan. Ada monyet jalan-jalan, kita bisa tanya ke situ. Nah, tapi sebentar, Pak Guru. Hati-hati. Tadi kan disangka aneh ketika Mama Gupron bisa bahasa semut. Nah, apa guru menganjurkan untuk bertanya sama monyet? Guyon ini guyon. kalau mereka itu karakteristiknya adalah kalau misalkan ada pendaki yang lain, hati-hati, jangan-jangan itu jin. Kalau misalkan kamu mendekatinya, kamu bertanya sama dia, maka akan semakin disesatkan. Makanya jangan bertanya, kan gitu. Jadi mereka juga seperti itu. Itu rukun imun yang kelima. Dan rukun imun yang keenam pada akhirnya itu adalah mengajak kita atau mengeksploitasi para pengikutnya masuk ke dalam percaturan politik bahkan tanpa kita sadari gitu. Jadi setelah mereka dapat banyak pengikut, kan dapat pengikutnya itu banyak karena udah ditakut-takutin, kemudian dikasih tahu bahwa kamilah satu-satunya jalan yang benar, bahwa tidak boleh dikonfirmasi kepada pihak lain. Pengikutnya kan menjadi banyak, menjadi ribuan, menjadi apa? Orang bertanya-tanya, kok orang kayak gini pengikutnya masih banyak ya? Iya kan didoktrin gitu ya. Nah setelah didoktrin seperti itu apa? Diajak. Jadi partai politik datang, Pak Mama Gupron atau Pak Habib Anu, Pak siapa? Tolong dong, ini saya mau pilkada, mau pemilu, saya minta perolehan suara sekian-sekian. Oh boleh, karena kalau saya mengeluarkan kata-kata itu semua murid pengikut saya itu ikut. Jadi sok aja. Ya, tapi ini kalau misalkan apa Dede? Tapi syaratnya itu kepentingan-kepentingan kami itu diakomodasi ya sama politikus anu. Oh iya siap. Nah makanya di Indonesia itu banyak dalam tanda kutip aturan-aturan yang sangat aneh, tetapi sesuai dengan kepentingan-kepentingan orang yang nggak jelas gitu. Jadi misalkan ya ada aliran sesat di Indonesia itu banyak. Tapi kenapa masih sampai sekarang masih bertahan, masih ada yang seperti itu? Karena diduga itu ada kontrak politik dengan politikus-politikus tertentu sehingga tidak digerebek. Jangankan polisi, jangankan Satpol PP yang mencoba menggerebek, MUI bungkam. Gak tahu sih loh. Jadi kalau misalkan ada penyesatan di luar sana, MUI itu gercep banget gitu. Tapi ini mah indikasi gitu ya kemungkinan. Gercep banget. Tapi kalau misalkan ada yang seperti ini, seret banget, susah sekali untuk mengeluarkan fatwa. Walaupun sudah jelas secara literal, secara harfiah, secara aktual itu bisa dibuktikan kesesatannya, tapi mereka akan mengabaikan itu semua gitu. Nah gitu kan, ya mungkin diduga. Nah kalau yang lobby politik ini tidak bisa saya buktikan, makanya saya hanya bisa menduga gitu. Duga ada kepentingan-kepentingan politik. Jadi kalau misalkan ada orang mau pemilu, mau menang, gimana caranya? Ya bikin kontrak, bikin ijtima atau bikin apa dengan yang junjunan-junjunan itu, mau Mama Gupron, mau apa segala rupa, nanti dia bisa menang kan kayak gitu. Makanya sekali lagi ya, rukun imun yang pertama saya ulangi lagi ya. Jadi yang pertama itu adalah menakut-nakuti dengan surga, neraka dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah menegaskan inferioritas kita dalam ibadah. Kita nggak akan ngerti Allah, nggak akan ngerti Al-Quran, kita nggak bisa menafsirkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mereka akan menjadi panitia surga. Maka kalian bisa masuk surga dengan bantuan kami, dengan syafaat dari kami. Makanya cukup aja, udah dengerin, ikuti aja kami, cukup cintai kami saja, maka semuanya akan beres, semuanya akan masuk surga. Itu kan yang ketiga. Ini kan ada sedikit kekeliruan ya menurut saya. Ya benar yang Guru Gembul sampaikan, cintailah kami kata ulamanya ya, kata oknum-oknum yang tadi ya, salah satunya Mama Gupron. Kita kan sebenarnya diperintah oleh Allah untuk mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi seketika dibelokkan menjadi mencintai oknum-oknum seperti itu. Kemudian yang keempat itu melakukan glorifikasi.
Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kami adalah keturunan dari Anu, karena kami sudah mencapai akhirat, karena kami sudah bisa bertemu dengan para nabi, sudah bisa bahasa semut, sudah bisa bahasa T-Rex, sudah bisa bahasa asteroid, bahasa alien dan sebagainya. Karena kami itu memiliki karomah, dengan karomah yang bisa menghidupkan orang mati, menurunkan hujan dan sebagainya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu adalah melakukan penyesatan, yaitu hati-hati, ya, jangan ikutin situ, hati-hati, jangan ikutin situ. Nanti kata-kata kamu akan dimintai pertanggungjawabannya, hati-hati. Itu yang kelima. Dan kemudian yang terakhir, baru mereka akan dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan politik. Nah, menurut Baraya, 6 pernyataan yang saya katakan itu nyata nggak, relevan nggak, relate nggak dengan kenyataan? Menurut Baraya ini mah ya, kalau misalkan menurut Baraya relate, ya saya pikir sih iya. Makanya Ya, saya pikir juga memang relevan dan ya memang mungkin itu kenyataannya. silahkan cek. Makanya ya, kalau misalkan Baraya dapat sebuah berita atau pernyataan dari saya nih, pernyataan dari saya, langsung klarifikasi. Saya mah nggak menyatakan, saya nggak pernah mengklaim bahwa saya yang paling benar, enggak. Saya ngajak Baraya untuk langsung klarifikasi, datang ke pengajian-pengajian mereka, kemudian merasakan bahwa 6 rukun imun yang saya sebutkan ini pasti Baraya akan merasakannya. Dan setelah itu Baraya tentu saja tahu dampaknya seperti apa, dan keuntungan yang besar buat mereka seperti apa, sedangkan kerugian buat kita itu apa. Dan saya masih tetap dikatakan sebagai orang jahat yang menyesatkan umat manusia ketika saya mencoba mengajak Baraya untuk bertanya kepada pihak lain. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, mudah-mudahan kita tidak disesatkan ya oleh, ya pada intinya semoga kita tidak salah berguru ya. Karena ketika kita salah berguru, ya bagaimana kita mau menemukan jalan yang lurus ya. Orang yang menunjukkan jalannya lurus, yang lurusnya saja ya belum tahu jalan yang lurusnya gitu. Makanya kita dibelokin ke jalan yang salah ya. Tetapi hati-hati juga ketika kita tidak berguru ya, karena kita perlu juga guru untuk mengarahkan kita kepada jalan yang lurus. Oke, terima kasih karena sudah menyimak video ini. Terima kasih. Semoga kita lebih baik daripada hari kemarin. Oke, kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.